Jadi saya sebelum di Kominfo, Mhm. itu kan di DPU PKP ya, Dinas Nggih. PU yang itu mungkin kita lebih sering berhubungan dengan yang fisik-fisik ya. Ya, jadi Ya. infrastruktur dibantu untuk proses digitalisasi sudah aman ya, Pak, ya? Insya Allah aman, Bu. Aman, Ya, iya. sampai 75 kelurahan tadi. Bahkan ada yang Iya. sudah masuk ke Padukuhan tadi. Iya. Iya. Adik-adik ini kuliah di UTD itu kalau menurut saya sudah tepat, Bu. Wah, tepat. Yeay. Sudah tepat. Heeh. Artinya kalau kita berbicara teknologi Iya. sekarang, itu kan jawabannya ada di UTDI. Iya. Jawabannya di UTDI. Kemudian terkait dengan integritas. Tadi saya datang ke sini itu ketemu dengan adik-adik, nggak kenal. Iya. Ya, itu juga saya lihat walaupun ketemu nggak kenal, ya sopan santunnya ada, Bu. Monggo Pak, Oh. gitu loh. Itu kan Oh, nggak iya. ditemui di semua perguruan tinggi. Selamat datang di podcast UTDI. Oke, halo guys, selamat datang kembali di podcast UTDI. Hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dan membuka wawasan, dan tentu saja hari ini kita mempunyai tamu yang sangat istimewa ya. Marilah kita sambut. Di sini ada Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari Kabupaten Bantul, yaitu Bapak Bobot Arifi Aidin STMT. Ya. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang di UTDI. Jih, sami-sami, terima Iya. kasih. Sudah berapa kali Bapak datang ke UTDI ini, Pak? Kalau datang ke sini mungkin banyak kali ya, Bu. Banyak kali ya. Kebetulan Iya. ada beberapa acara ditimbali ke sini. Oh iya, Iya, saya ke jadi sini. sudah kesekian kalinya Sudah ya, Pak ya? kesekian kalinya. Cuma kalau yang ke ruangan ini baru sekali ini. Oh, ruangan ini baru sekali. Iya. Ya, Pak, ini adalah podcast UTDI yang biasanya menampilkan tamu-tamu yang bisa menginspirasi dan membuka wawasan dari teman-teman mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas, Pak. Jih. Ya, jadi ini saya mulai dari nama Bapak dulu ya, Pak ya. Jih, Ini Bu. ada arti tersendiri nih, Pak, Bobot Arifi Aidin. Mungkin doa dari orang tua apa, Pak? Bisa diterangkan di sini, Pak? Kalau saya biasanya mendengar kata Bobot itu kalau kita mau menikah, jangan lupa ya, ingat bibit, bebet, dan bobot gitu. Nama Bapak disebut yang ketiga kali. Apa Iya. sama atau beda nih, Pak? Nah, itu makanya kalau beruntung Iya. yang menikah dengan saya. Oh iya, betul Paling ya. tidak dari 3 itu sudah punya Sudah satu. punya satu. Sudah punya bobot Iya, kan gitu. iya betul. Ya tentunya namanya kan Bobot Arifi Aidin. Iya. Itu doa orang tua saya ke saya supaya menjadikan orang yang berbobot, Iya, berkualitas gitu ya, Pak? berkualitas, Iya. arif, bijaksana, Arif, bijaksana. dan dulu kebetulan lahirnya itu di Idul Fitri kalau nggak Idul salah. Fitri. Iya. Jadi Aidin itu dari Idul Fitri ya. Iya, Oke. minal aidin wal faidin, saling memaafkan lahir batin. Memaafkan. Oke. Iya. Wah, nama yang bagus dengan doa yang bagus ini kira-kira doanya tercapai atau tidak nih, Pak? Iya, mudah-mudahan doa orang tua Iya. mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin. Ya. Ya. Oke. Ini Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bantul udah berapa lama nih, Pak? Kira-kira 2 tahun lebih, Agustus, September, Oktober, November, 2 tahun 3 bulan. Oh ya, Iya. oke. Dan itu ada linearitas dengan dulu ketika Bapak belajar kuliah S1, S2 atau sama sekali beda, Pak? Kira-kira gimana? Jadi terus terang saya di Kominfo ini ya saya harus belajar. Oh, Saya harus belajar karena basic saya kan S1-nya teknik sipil ya. Oh, dari teknik sipil ya, Pak? Teknik sipil, S2-nya Magister Sistem Teknik, ilmu-ilmu Oh, teknik. iya. Sehingga mungkin ilmu komunikasi, di ilmu yang ada di Kominfo itu dengan background saya mungkin ada tapi ya nggak begitu banyak. Mm-mm. Sehingga mau nggak mau saya harus bisa menyesuaikan, harus Iya. belajar untuk bisa melaksanakan tugas yang ada di Kominfo ini. Iya. Ya. Oke. Jadi tantangan ya, Pak? Ya, alhamdulillah dengan kebersamaan dengan teman-teman yang ada di Kominfo, walaupun saya lebih tidak pintar dibanding teman-teman ya, karena ya saya nggak malu untuk bertanya Iya, ke teman-teman, betul. karena saya merasa memang saya nggak punya ilmu dan teman-teman di Kominfo itu bagi saya itu lebih tahu ilmunya, lebih tahu dulu, lebih tahu ilmunya. Mm-mm. Nah,
karena saya memang nggak tahu ya saya tanya. Iya. Oke, saya nggak malu-malu tanya ke teman-teman yang ada di Kominfo gitu, karena bagaimanapun saya harus belajar di situ. Ya. Kalau mungkin Iya. ilmu yang sipil misalkan tentang jalan atau jembatan, memang saya belajarnya kan dari situ. Tapi kalau ilmu tentang telekomunikasi, kemudian dan lain-lain yang ada di Kominfo, memang bagi saya itu yang baru. Sesuatu yang Iya, baru. tapi kewajiban manusia itu untuk selalu belajar ya Pak ya. Anjir. Iya, jadi kalau misalnya kita merasa kita masih harus belajar lagi, tidak ada salahnya kita bertanya kepada yang lebih ahli. Gitu. Iya, iya. Dan Iya. bagi saya ini ada tambahan ilmu juga. Kalau dulu saya nggak pernah terbayang belajar ilmu yang ada di Kominfo, sekarang kan jadi, oh ternyata ada tambahan ilmu. Kalau dulu mungkin lebih ke infrastruktur fisik ya. Iya. Sekarang ada beberapa ilmu, misalkan kalau dulu kita nggak ngerti Bu, SPBE itu apa, Smart City itu apa. Bayangan saya dulu ada SPBE, ada SPBU kan. Nah, ternyata SPBE itu ternyata ya itu sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul kan gitu. Ya. Kita dulu nggak ada gambaran SPBE, taunya Iya. SPBU kan. Taunya SPBU, saya juga taunya SPBU. Iya. Nah, ini Pak, kalau misalnya dilihat dari kemampuan gitu ya, seorang pemimpin itu memang harus mampu merangkul siapa saja yang bisa memperkuat timnya gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira pengalaman Bapak sebelumnya sebelum berada di Dinas Komunikasi Informatika mungkin ada yang bisa digunakan untuk menjadi pemimpin yang bisa menginspirasi dan merangkul semua. Jadi saya sebelum di Kominfo, itu kan di DPU PKP ya, Dinas PU yang itu mungkin kita lebih sering berhubungan dengan yang fisik-fisik ya, artinya benda mati gitu, banyak benda mati di DPU saya 5,5 tahun kira-kira. Sebelum di DPU PKP, saya di bagian administrasi bangunan. Di administrasi bangunan juga lama, kira-kira 4,5 sampai 5 tahun juga. Sebelum di bagian administrasi bangunan itu di Bapeda. Bapeda ada 3 bidang saya di sana. Kemudian sebelum di Bapeda, di Dinas Pendidikan, waktu itu namanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, jadi pernah juga ya Pak? Pernah juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya di PU. Tapi waktu itu di bidang Cipta Karya, di staf. Sebelum di PU di bagian administrasi bangunan. Jadi masuk awal saya itu kan di bagian administrasi bangunan. Muter-muter, terus terakhir sekarang di Kominfo. Oh iya. Ini memang sudah sejak dulu mencita-citakan ini menjadi pegawai negeri atau kayaknya Pak? Soalnya biasanya kalau orang tua kita itu ya selalu merasa kalau anaknya sudah bekerja sebagai pegawai negeri itu ayem, katanya gitu Pak. Iya, jadi kalau cita-cita saya sebenarnya bukan pegawai negeri, Bu. Oh, bukan di pegawai negeri. Bukan pegawai negeri. Saya tuh dulu pengen cita-citanya itu kan pengen bekerja di perusahaan yang besar. Iya. Di swasta lah begitu. Malah sektor swasta. Ya, tapi pada waktu itu memang saya sempat diterima di luar Jawa pada waktu itu. Cuma ya karena orang tua tidak mengizinkan, sehingga saya tidak pergi. Saya mengikuti arahan orang tua, sehingga saya tetap di Jogja. Kemudian saya ngelamar sebagai PNS, alhamdulillah diterima itu. Ya pada waktu karena itu doa orang tua itu. Pada waktu itu ya kalau kita bandingkan gaji di PNS dengan gaji di perusahaan swasta itu sangat jauh, Bu. Nah itu ada rasa wah kok cuma segini ya gajinya. Tetapi ternyata arahan orang tua itu ternyata tidak artinya tidak hanya berpikiran saat itu juga, berpikirnya panjang gitu. Nah sehingga sekarang ini saya, ternyata orang tua memberikan arahan, memberikan doa itu ternyata panjang untuk jangka panjang gitu loh. Lebih visioner gitu. Iya, lebih visioner. Kalau kita pikirnya kan, wah PNS cuma gajinya segitu, padahal di luar sekian gitu. Kadang kalau masih muda, darah muda pengennya kan ya Pak ya, kalau terima gaji tinggi gitu, terus terbeli ini itu yang diimpikan gitu ya. Tapi mungkin untuk karir itu mungkin juga kurang memperhatikan ya Pak ya. Kadang-kadang kalau generasi sekarang banyak yang
dikasih tahu sedikit mutung gitu ya, terus pengen pindah kerja, cari kerja yang lain gitu ya. Iya. Kalau Bapak melihat fenomena itu bagaimana Pak? Iya, itu mungkin perlu ya Bu, artinya kalau teman-teman sekarang anak-anak kita, itu memang kita agak sedikit berbeda. Iya, Cara memberikan informasi, arahan, pemahaman, arahan iya, ke anak-anak kita sekarang ini memang agak berbeda iya, caranya. Kalau dulu mungkin orang tua seperti saya tadi ceritakan, iya, nah sekarang mungkin dengan cara yang lain gitu. Artinya kalau disamakan dulu pada waktu orang tua memberikan arahan ke saya seperti itu, iya, saya memberikan arahan ke anak saya seperti itu mungkin nggak masuk gitu loh. iya, Jadi kita harus kita sesuaikan dengan, ya memang zamannya kan berbeda, sehingga kita harus menyesuaikan dengan yang sekarang. Caranya kita ngomong mungkin juga agak lain gitu. iya. Ya. Mungkin untuk yang adik-adik ini mungkin ya Pak ya, Bapak bisa memberikan gambaran itu sebenarnya yang Bapak lakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika yang terhubung dengan Smart City, itu apa Pak? Ya, jadi Smart City itu sebenarnya kan tidak hanya apa yang kami lakukan di Kominfo. Iya, Smart City itu bisa berjalan kalau itu semua yang ada di Kabupaten Bantul, baik itu masyarakatnya, kemudian juga pemerintahannya. Kalau kita berbicara pemerintahan kan ada pemerintahan di kabupaten, mm-mm, di Kapanewon atau kecamatan, mm-mm, kemudian di kelurahan. iya, Nah, itu nggak bisa hanya berjalan kalau kita berbicara di tataran pemerintahan, iya, tetapi itu harus semua masyarakatnya. Termasuk jangan lupa peran perguruan tinggi, peran teman-teman mahasiswa itu juga sangat sangat penting di oh, situ. iya. Kalau kita berbicara Smart City, jadi Smart City itu bareng-bareng semua. Pinter bareng gitu ya Pak ya? Pinter bareng. Jadi nggak Iya. hanya pinter pemerintahnya, tapi juga pinter masyarakatnya. Dan harapannya dengan Smart City itu ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tadi. Masyarakat di dalamnya kan juga ada mahasiswa juga. Ya, Iya, seperti itu. oke. Ya, kalau misalnya anak-anak sekarang itu apa-apa pegang gadget gitu ya Pak, itu termasuk literasi yang harus dikuasai atau ada spesifikasi keahlian yang mungkin lebih diharapkan? Eh, Sekarang yang pegang gadget sebenarnya kan tidak hanya anak-anak, tuh, Bu. Iya, Hampir semua semuanya pegang. ya. Hampir semua. Bahkan kalau dompet ketinggalan nggak khawatir, kalau HP ketinggalan HP jadi khawatir ya. ketinggalan. Jadi Iya. yang pegang gadget itu sebenarnya tidak hanya anak-anak kita mahasiswa, tapi semua orang kita pegang gadget kan. Nah, tinggal itu mau kita gunakan sebagai apa. Iya. Kalau kita gunakan sebagai positif, ya nanti bisa positif. Kalau kita gunakan sebagai negatif juga negatif. Contoh misalnya, kalau kita pegang hanya main game aja, atau mungkin melihat hal-hal yang nggak bagus, ya hasilnya nggak bagus. Iya. Tapi kalau kita pegang misalnya, apapun di situ kan ada. Contoh misalkan kita mau belajar bahasa Inggris misalnya, itu kan di situ ada. Kita mau mencari informasi, di situ ada. Contoh sekarang ya, kita sekarang ini kan musim pilkada kan. Iya. Musim pilkada kita kan nggak usah datang ke KPU kan. untuk cek, oh siapa yang unggul kan nggak usah datang ke KPU kan. Nah cukup melihat ini aja sudah, oh ternyata misalkan di kota Jogja, yang paling tinggi ini, di Kabupaten Bantul, yang paling tinggi ini, kita nggak usah datang ke KPU, cukup dari sini. Iya. Nah, sehingga itu tadi, tinggal kita bagaimana jet ini bisa kita gunakan untuk kepentingan positif. Iya. Gitu. Kalau misalnya gini Pak, dalam dunia UMKM gitu ya Pak ya, kita kan sudah ada banyak pelatihan yang bisa membuat mereka lebih bisa menggunakan teknologi supaya apa yang mereka perbuat atau lakukan itu lebih dikenal gitu ya. Mungkin Kabupaten Bantul ada aplikasi tersendiri atau mungkin program tersendiri untuk lebih meningkatkan UMKM dan mungkin budaya lokal yang ingin diangkat dari Bantul? Jadi di Bantul kita juga ada pelatihan, sosialisasi, pembuatan konten kreator dan lain-lain ke teman-teman UMKM. Kemudian kalau berkaitan dengan aplikasi tadi, kita punya BOS, Bantul Online Shop, ya. Ya mungkin itu juga dalam proses pembuatannya juga
kita ngerepoti dari sini tuh Bu. Artinya itu yang tadi saya matur bahwa salah satu smart city itu nggak bisa ke pemerintah, artinya kolaborasi. Ini salah satu contoh pemerintah Kabupaten Bantul bersama dengan UTDI misalnya untuk membuat hal semacam itu. Nah, itu juga tidak cukup hanya Kabupaten Bantul dengan UTDI saja nggak cukup, tetapi bagaimana itu bisa kita sosialisasikan ke masyarakat, masyarakat menggunakan, baik masyarakat sebagai yang dia penjualnya, maupun masyarakat dia sebagai pembelinya. Iya. Kemudian di sisi yang lain, kita juga punya media sosial yang kita mempromosikan potensi-potensi Iya. lokal yang ada di Kabupaten Bantul. Iya. Seperti itu. Iya, kalau nggak salah kemarin juga pas ada acara kreativitas itu ya Pak ya, Nggih, festival nggih, kreativitas itu. nggih. Kalau dilihat dari potensi Bantul itu, kalau dari pariwisatanya kira-kira apa Pak yang mungkin ingin disampaikan ke dunia luar? Iya, kalau pariwisata kita kan ada macam-macam ya, Bu. Jadi misalnya untuk alam kita ada pantai, sepanjang pantai selatan itu kan juga, kemudian di daerah Mangunan, Lingo, Iya, itu kan juga banyak daerah-daerah yang asri yang bisa iya. dipakai untuk ini. Kemudian wisata sungai kan ada, pernah datang ke sana nggak Mas? Yang Sriharjo itu, itu kan juga wisata sungai, itu salah satu contoh. Mungkin di tempat lain, di daerah Pajangan juga ada umbul ngembel atau apa, itu juga ada juga, itu Iya. yang berkaitan dengan alam. Kemudian kalau kuliner kan juga banyak juga tuh Bu. Ingkung ya Pak ya? Ingkung itu di sisi barat daerah Ingkung. Pajangan. Mungkin kalau yang suka kambing, sate Sate Klatak mungkin Kelata, sepanjang iya. daerah Imogiri Pleret itu kan Iya. banyak juga. Heeh. Belum misalnya yang berkaitan dengan kerajinan-kerajinan, kita kan Iya. juga Ada banyak kerajinan batik kayu. batik kayu, kemudian topeng, Iya. kemudian kemarin terakhir dari kayu-kayu yang bekas dibuang nggak terpakai di sungai Oh. itu kemarin dikumpulkan kemudian diolah, itu laku dijual juga. Ya. Iya. Oke. Ya Pak, kalau menurut Bapak elemen yang harus ada ketika kita membangun sebuah lingkungan atau ekosistem digital itu apa Pak? Jadi itu harus bareng ya Bu. Maksudnya bareng itu nggak bisa hanya kita sendiri, Ya. harus bareng-bareng. Pemerintah Kabupaten Bantul juga masyarakat dalam hal ini masyarakat secara luas. Iya. Nah, kemudian pengetahuan juga, pengetahuan artinya itu ya salah satu tugas kami mungkin untuk bisa mengajak ke masyarakat secara umum untuk bagaimana, apalagi sekarang di Kementerian Kominfo kan namanya bukan Komunikasi dan Informatika, Oh ya, tapi sudah menjadi Kementerian Komunikasi dan informatika. Digitalisasi. Oh, digitalisasi. Digitalisasi. Komdigi. Komdigi, komunikasi Iya. dan digital. Artinya bahwa ke depan nanti mau tidak mau digital itu menjadi perhatian dari kementerian. Nah, kita yang di daerah otomatis juga mau nggak mau menyesuaikan itu. Oh iya. Ya, ke depan Oke. seperti itu. Kemudian dari sisi infrastruktur, kita juga khususnya masyarakat Bantul itu juga kita siapkan, Bu. Jadi kalau kita berbicara digitalisasi kepada masyarakat, sedangkan infrastruktur juga tidak kita siapkan, juga Iya. sama aja. betul. Kita sudah menyiapkan infrastruktur tersebar ke 75 kelurahan, 17 kapanewon, itu sudah kita siapkan semua di situ. Kemudian ke beberapa padukuhan itu juga sudah kita siapkan, walaupun mungkin belum banyak yang padukuhan. Oh ya, jadi Iya. infrastruktur dibantu untuk proses digitalisasi sudah aman ya Pak ya? Insya Allah aman, Bu. Aman. Ya, Iya. sampai 75 kelurahan tadi. Bahkan ada Iya. yang sudah masuk ke padukuhan tadi. Iya. Iya. Jadi mungkin kalau Bapak masih ingat dulu waktu pas masa pandemi Pak, semua Iya. harus berganti ya masa Iya. shifting antara yang model tradisional ke model Iya. yang harus dipaksa menjadi digital gitu ya Pak ya. Iya. Nah, Iya. saya masih ingat anak-anak diberikan kuota untuk Iya. bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Iya. Mungkin nggak Pak nanti ada internet gratis gitu Pak mungkin? Internet gratis kita sebenarnya sudah ada, Bu. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau tadi yang ke-17 kapanewon, 75 kelurahan,
itu kan dalam rangka untuk menunjang pelayanan administrasi pemerintahan. Iya. Tetapi di samping itu kita juga memberikan apa namanya tadi internet gratis ke masyarakat Iya. yang mungkin di tempat-tempat umum. Jadi misalkan kalau di Padukuan itu kan ada balai Padukuan. Iya. Nah, kita di situ pasang untuk internet gratis. Kemudian ada balai desa atau balai Iya. kelurahan, kita pasang internet gratis. Kemudian di tempat-tempat strategis misalnya kalau di Bantul tuh ada Taman Milenial misalnya Iya. untuk nongkrong anak-anak di situ. Iya. Itu kita juga sediakan di situ. Kemudian di tempat-tempat wisata tertentu itu juga kita sediakan. Jadi untuk titik-titik internet gratis tadi kami memberikannya dalam bentuk WiFi. Itu paling tidak ada 74 titik WiFi gratis yang tersebar di Iya. Kabupaten Bantul. Selain itu tadi yang 75 kelurahan, 17 kapanewon. Selain Iya. itu kita sediakan tadi kira-kira 74. Iya. Yang harapannya itu nanti ke depan juga akan kita kembangkan terus. Ya. Oke. Ya, Pak, ini sambil diunjuk, Pak. Nggih, Mungkin nggih. Matur nuwun. bisa ya sedikit Nggih. menghilangkan haus. Mari, Pak. Ya. Nah, kalau infrastrukturnya sudah ada ya, Pak ya, sudah diberikan fasilitas itu, mungkin sekarang tinggal pembinaannya ya, Pak ya. Nggih. Kira-kira sudah melakukan program apa dan akan melakukan program apa untuk pembinaan penggunaan internet itu dengan bijak gitu. Ya kita sebenarnya sudah ya Bu. Jadi kita memberikan sosialisasi, kemudian bimbingan teknis ke Ya. masyarakat, misalnya tentang itu tadi bermedia sosial secara bijak. Iya. Nah, misalnya seperti itu kita sudah ada program selama ini sudah berjalan. Mm-mm. Dan itu ke depan juga akan kita jalankan lagi. Ya. Kemudian untuk yang lain bentuknya mungkin tidak secara langsung, tapi dengan kita menggunakan media sosial yang ada. Gitu. Jadi kita punya beberapa apa namanya acara kami kan punya Bantul TV ya. Oh iya. Nah, Bantul punya TV. acara di Bantul TV itu misalnya kalau judulnya sosok misalkan itu dalam rangka misalnya mengangkat potensi lokal yang ada di situ Iya. misalnya. Terus nanti ada lagi Tanya Pak misalnya itu kadang-kadang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang mungkin kita dengar Mm-mm. tapi tidak secara langsung sehingga walaupun masyarakat nggak tanya secara tidak langsung kita sudah menjawab apa yang mereka tanyakan Oh, dengan program iya, Tanya oke. Pak seperti itu. Iya. Kira-kira seperti itu. Artinya kita mungkin tidak secara langsung harus face to face dengan masyarakat, walaupun itu juga sudah kita lakukan, tetapi karena terus terang keterbatasan sehingga mungkin belum banyak, sehingga solusinya adalah dengan media sosial yang ada Iya. di kita. Ya. Oke. Ya, Pak, ini kira-kira ada pertanyaan ini tadi Bapak bilang sudah ada sosialisasi, bimbingan teknis. Ini adik-adik mahasiswa kita ini pengen diajak, Pak. Kira-kira ada nggak, Pak, yang kira-kira mereka bisa ikut berkegiatan gitu, Pak, supaya wawasannya tambah luas gitu. Ya, boleh nanti kita programkan kalau memang pada tertarik. Oh, Nanti 2025 ya. iya, 2025 kita programkan. iya. Kira-kira nanti teman-teman di sini kapan waktunya longgar, nanti Iya. bareng-bareng. Karena di kami, di Kominfo itu juga ada beberapa adik-adik kita yang magang di sana, Bu. Iya. Dari Oke. berbagai jurusan. Ada yang berkaitan dengan aplikasi, kemudian ada juga yang berkaitan dengan tadi misalkan belajar cara mengambil foto, Iya. mengambil video, ada juga yang di data, ada juga yang jadi ada beberapa ini tadi di infrastruktur juga Iya. ada gitu. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti tertarik, boleh nanti 2025 kita programkan. Mumpung Ya. pas semesternya ya. Semester berapa nih, Iya, Dek? biasanya Semester 5 ya. semester 5 Ya. sudah bisa magang, Pak. Jurusan
informatika ya. Atau Iya. misalnya nanti belum ada tempat magang, boleh magang di kita Iya. juga. Iya, Boleh. sekali. Tapi jangan dibuka luas, nanti magang semua ke kantor kami penuh gitu artinya. Iya. Iya. Pusat. Ya Iya. boleh nanti. Oke. Ya. Jadi memang kita harus sama-sama berkolaborasi gitu ya, Pak Iya, ya, iya. berkontribusi dari semua pihak, terutama ini dari mahasiswa juga ada kebijakan di mana mulai semester 5 itu boleh Ya. magang dan boleh berinteraksi secara langsung ya Iya. dengan beberapa instansi yang memang mungkin mitra atau mungkin kita memang sudah mencoba untuk saling berkolaborasi sejak lama seperti dengan Kabupaten Bantul itu, Iya. pemerintahan Kabupaten Bantul kita sudah bersinergi sejak lama ya. Jadi Ada loh Bu dulu yang magang di Mm-mm. kantor kami, Iya. magang, kemudian keluar, lulus, Heeh. kita kebetulan butuh nih, Iya. kita umumkan di pengumuman terbuka, dia daftar, terima. Iya, karena udah ketahuan ya Pak ya acara kerjanya Iya. ya Pak ya. Ya, jadi itu juga salah satu kontribusi dari UTDI juga Iya, Pak untuk iya. kemudian mencoba dekat dengan dunia industri dan juga Iya. dari pemerintahan. Oke Pak, ini kalau saya bertanya mungkin yang agak sedikit privacy nih Pak. Bapak bisa berhasil sampai sekarang mungkin karena siapa Pak? Ada sosok yang bisa menjadi figur yang atau mungkin inspirasi buat Bapak gitu. Iya, yang jelas semua ini sampai misalnya saya sekarang ini menjadi Kepala Dinas Kominfo, itu tentu tidak lain karena itu ridho, izin dari Allah SWT. Itu jelas. Iya. Kemudian yang kedua, ya pasti itu juga doa dan ridho dari orang Iya, tua. betul. Nggih. Iya. Nggih. Kemudian ya proses untuk menjadi sekarang ini juga tidak ujuk-ujuk ya. Oh iya. Artinya itu melalui proses yang panjang. Saya masuk CPNS itu tahun 96. Oh iya. 96. Jadi begitu lulus S1 langsung ikut di Eh, seleksi CPNS atau? saya sempat kerja di luar sih Bu sebentar. Oh iya. Ya, sempat kerja di luar sebentar, kemudian ada seleksi CPNS, ikut, terus alhamdulillah diterima. Iya. Ya. Kalau berarti tadi sosoknya orang tua gitu ya Pak ya, sosok inspiratifnya ya? Iya, kalau saya itu tadi nggak mungkin karena tidak ada ridho dari Allah. Iya. Kemudian yang kedua atas doa dan ridho orang tua. Oh, Ya, iya. karena bagaimanapun sepintar-pintar apapun kita kalau tidak ada doa ridho orang tua itu Iya. agak berbeda Iya. dengan kita ridho Kayaknya orang tua. Bapak penurut gitu ya, Pak ya. Ya enggak. Anak yang baik gitu ya. Oke, tapi karena ridho dari orang tua itu langsung ikut tes CPNS sekali langsung masuk gitu. Alhamdulillah sekali langsung masuk, Bu. Wah, skala ini ya. Ada yang sampai 5 kali, ada yang sampai berkali-kali. Bapak karena ridho orang tua itu ya, Iya. jadi sekali langsung lolos gitu ya. Jadi jangan apa namanya jangan disepelekan kalau menurut Iya. saya doa orang tua itu. Iya, Ya, jadi baik ibu maupun bapak itu sangat penting doa itu. iya. Bapak itu dulu SMA di mana sih, Pak? Di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Muhammadiyah 2, Pak? Iya, dekat sini ya. Oh, Muhammadiyah 2. Jalan Agak- Kapas ya, Iya. Jalan Kapas. Itu kalau dulu saya dengarnya suka tawuran ya, tapi kayaknya kalau Bapak nggak ada tawuran ya. Itu Ibu dengarnya dulu kapan? Mungkin sebelum saya masuk. Bu. Oh gitu ya, dulu tuh suka dengar-dengar gitu loh, ada yang suka tawuran gitu dari ini. Nah, mungkin Bapak mungkin yang tipe kupu-kupu. Ya apa namanya? Mungkin yang tawuran itu sebenarnya porsinya sedikit, Bu. Oh, tapi terus Tetapi karena ya. tawuran itu kan jadi beritanya besar ya. Iya. Padahal sebenarnya yang tidak tawuran itu lebih banyak. lebih Itu, banyak ya. gitu. Tapi ya. itu dulu Bu, mungkin sebelum saya masuk itu. Oh gitu ya. Oke, ya. Gini Pak, kalau misalnya sekarang itu kan banyak sekali kita itu berhenti ketika menerima suatu tantangan gitu ya Pak ya. Iya. Kayak misalnya
linearitas dari ilmu, keilmuan itu harus linear. Tapi kalau berhubungan dengan dunia kerja, kadang kita menghadapi hal-hal yang mungkin baru gitu ya. Nah, menurut Bapak mungkin ada saran buat adik-adik kita ini supaya tidak mudah menyerah, tidak gampang meletre gitu. Kalau menghadapi tantangan gitu ya. Kira-kira apa ya, Pak? Ya, intinya jangan kemudian itu tadi gampang putus asa. Ya. Jadi kadang-kadang kita belum mencoba sudah wah gitu dulu kan. Ya. Nah, padahal setelah dicoba ternyata nggak sulit juga itu. Kadang-kadang misalnya ya, mungkin saya ilmunya yang saya punya ilmunya kan ilmu sipil ya. Kadang-kadang mau masuk ke bukan ilmunya itu kan wah aku ora iso. Padahal belum kita coba gitu loh. Jadi jangan berbicara tidak bisa atau menyerah sebelum kita mencoba. Apalagi itu hal-hal baru yang mungkin membawa kita untuk menjadi hal yang lebih positif. Iya. Intinya seperti itu. Jadi walaupun mungkin bukan ilmunya, tapi kalau memang itu tantangan atau ketugasan yang memang harus dilalui ya dicoba. Kalau nggak tahu, toh ada yang bisa ditanya yang lebih tahu. Contohnya saya tadi, saya tuh nggak tahu Bu, masuk Kominfo tuh saya nggak tahu ilmunya. Tapi saya tanya teman-teman yang sudah tahu. Dan teman-teman itu baik. Iya. Ya saya tanya, ngasih tahu. Saya belajar juga memberitahu. Gitu. Ya, oke. Ya, artinya lingkungannya juga sangat mendukung. Pak, kalau misalnya mau dilihat ya Pak, dirunut dari Bapak dulu ketika waktu sekolah gitu kan. SMA udah kebayang belum Pak, Bapak mau ada di pemerintahan gitu? Belum. Belum ya? Belum kebayang ya Pak? Belum. Terus waktu memilih jurusan kenapa sipil dibandingkan yang lain itu mungkin apa Pak? Ya, jadi saya dulu pengennya, cita-citanya memang saya jadi kontraktor Bu. Oh. Jadi kontraktor. Minimal bekerja di perusahaan konstruksi. Minimal. Yang besar. Yang besar. Yang mengerjakan jalan tol. Yang mengerjakan, kalau dulu pernah jalan tol ya. Yang mengerjakan proyek-proyek besar misalnya. Karena pada waktu itu kita kan, wah kelihatannya untuk infrastruktur pada waktu itu kan masih ini ya. Tapi ternyata sekarang betul kan. Jalan tol di mana-mana dibangun. Itu kan. Jadi pada waktu itu nggak ada kebayang sebagai PNS. Cita-citanya pengen itu tadi. Kalau tidak menjadi kontraktor, minimal ya bekerja di perusahaan kontraktor yang besar gitu. Oke, ya. Kalau Bapak mungkin masuknya jadi hardware ya. Kalau anak-anak ini nanti software Pak masuknya. Tapi jangan khawatir Mas. Artinya bahwa walaupun mungkin cita-cita itu tidak tercapai, itu tadi orang misalkan dulu kalau saya diterima pada waktu itu di luar Jawa, saya nggak ngerti nasibnya karena pada waktu itu setelah itu kan krisis moneter tuh Bu. Iya. Nah, pada waktu itu saya sudah diterima di PNS gitu loh. Sehingga ya walaupun mungkin ya PNS itu kan pas-pasan tuh Bu. Iya. Cukup gitu, tapi kan alhamdulillah kan ya cukup gitu alhamdulillah. Ya. Artinya tidak berlebih kan. Mungkin Pak, ini ada adik-adik atau yang penonton kita itu penasaran Pak. Keuntungan menjadi PNS sebenarnya apa Pak? Kalau dilihat dari gaji kayaknya pas-pasan, terus kenapa banyak yang ngejar Pak? Padahal dari gajinya dibuka, oh pas gitu, nunggu bulan depan, oh pas lagi. Kok banyak yang ngejar ya Pak ya? Iya, ya itu tadi. Artinya yang penting kita tuh kan cukup tentram. Kalau misalkan kita berlebih tapi nggak tentram, kan nggak enak juga. Kan? Yang penting itu cukup, hidupnya tentram kan begitu Bu. Iya. Jadi filosofinya Jawa banget ya Pak. Itu kumpul kita sama-sama hidup secukupnya gitu ya. Nah mungkin gini Pak, kalau dilihat dari Bapak tadi berbicara kalau kita belum tahu, cari tahu gitu loh. Sekarang ada alat yang bisa kita jadikan tujuan untuk mencari tahu, yaitu ChatGPT atau AI yang lainnya gitu ya Pak ya. Nah menurut Bapak kira-kira pendapat Bapak gimana nih Pak? Dengan munculnya teknologi artificial intelligence yang bisa menjadikan
yang tidak tahu menjadi tahu dan dia serba tahu, Pak. Iya. Gimana, Pak? Ya kalau menurut saya boleh kita mencari informasi dari ChatGPT itu boleh. Iya. Boleh ya. Tetapi kalau menurut saya itu tidak kemudian 100% kita ikuti. Iya. Ya. Karena bagaimanapun ya mohon maaf ya ini kan mesin ya. Iya. Mesin. Kita mencari tahu boleh dengan alat itu. Tetapi apakah itu benar 100%? Belum tentu. Iya. Sehingga kalau menurut saya bolehlah untuk referensi, tetapi di satu sisi juga mencari informasi yang lain yang mungkin lebih jelas ya. Jadi kalau ini bukannya nggak jelas tidak, Iya. tetapi kita kan ya terbatas. Iya, dia ada referensinya juga terbatas sampai Iya, tahap terbatas. tertentu. Tetapi kalau Iya. misalkan kita misalnya bertanya ke lingkungan sekitar atau ke ini kan mungkin lebih bisa kita berdiskusi yang mungkin lebih bisa mendalam gitu. Jadi prinsipnya kalau menurut saya boleh tanya itu, tetapi tidak kemudian 100% diterima Iya. gitu. Ya hanya untuk referensi aja. Ya saya juga kadang-kadang tanya Bu, kadang-kadang tanya Iya. itu. Cuma dulu saya lihat Bapak tanyanya apa, Pak? saya lihat ini Kalau Bapak yang ditanyakan ini ada sama yang nggak pas juga itu loh. Kadang-kadang saya tanya, oh nggak pas juga. Nah yang nggak pas itu kita mencari data di tempat lain. Oh, gitu. iya. Kan untuk referensi boleh-boleh saja kita. Iya, betul. Ya. Apalagi sekarang dia sudah tambah belajar banyak ya, Pak ya. Iya. Kalau dulu kita cuma bilang tolong buatkan gitu, malah dia menyapa kita, halo selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu gitu ya, Pak ya. Oke. Ya, ini satu lagi nih Pak, untuk penutup, mungkin Bapak ingin memberikan pesan kepada kami, karena di UTDI itu Pak ada tagline-nya Pak, digital, global, dan integrity gitu. Jadi kita mencetak ahli-ahli digital yang mempunyai literasi digital yang mumpuni, yang kemudian bisa membuat mereka pergi ke tempat lain gitu ya Pak ya. Tidak harus beneran pergi Pak, tapi secara relation bisa kemudian goes global gitu. Dan kemudian mencetak yang berintegritas. Nah, kalau kita bicara tentang integritas itu kan butuh dedikasi ya. Ya mungkin Bapak ada pesan-pesan yang mungkin akan disampaikan ke penerus nih Pak, generasi Z yang harus kemudian selalu diingatkan tentang integritas. Iya. Jadi adik-adik ini kuliah di UTDI itu kalau menurut saya sudah tepat, Bu. Wah, tepat. Sudah tepat. Artinya kalau kita berbicara teknologi sekarang, itu kan jawabannya ada di UTDI. Iya. Jawabannya di UTDI. Kemudian terkait dengan integritas. Tadi saya datang ke sini itu ketemu dengan adik-adik nggak kenal. Iya. Ya. Itu juga saya lihat walaupun ketemu nggak kenal, ya sopan santunnya ada, Bu. Monggo Pak gitu loh. Itu kan nggak ditemui di semua perguruan tinggi hal seperti itu gitu loh. Artinya bahwa penanaman tadi nilai-nilai sopan santun, kemudian saya yakin integritas juga iya gitu loh. Karena melihat sepintas saja sudah seperti itu. Artinya saya yakin apa yang ditanamkan UTDI kepada adik-adik mahasiswa itu juga sudah sangat bagus berkaitan dengan integritas, sopan santun dan lain. Tadi saya ngobrol dengan teman saya ke sini. Mahasiswanya sopan-sopan. Ini bukan karena saya matur di depan ibu loh ya. Bukan saya matur. Nanti kalau nggak tanya, kalau nggak percaya silahkan cek ke teman saya. Tadi saya bilang seperti itu gitu loh. Artinya itu nggak ditemui di semua perguruan tinggi seperti itu. Walaupun nggak kena, kadang-kadang kalau nggak kena kan cuek aja kan ya. Iya, betul. Ya, ini mungkin karena dia melihat ketemu dengan orang yang lebih tua ya, mungkin saya walaupun berasa muda tapi mungkin dilihatnya lebih tua itu kan, sehingga mungkin ya manduk gini gitu loh ya. Artinya kalau menurut saya udah sangat bagus dan memang penting, namanya integritas itu memang penting Bu. Setinggi apapun pengetahuan yang didapat kalau nggak punya integritas ya sama aja. Sehingga menurut saya integritas, sopan santun, apa yang ditanamkan di sini kalau menurut saya sudah bagus Bu. Iya. Ya. Ya alhamdulillah di tempat kami ada kurikulum yang mengajarkan etika Pak dan pengembangan diri yang mengingatkan lagi, selalu mengingatkan mahasiswa pentingnya itu tadi Pak, beretika, mempunyai sopan santun, unggah-ungguh dan juga walaupun boleh pinter jadi programmer tapi jangan lupa menggunakan hati ketika membuat coding-coding ya, supaya dipakai juga untuk kemanfaatan banyak orang gitu ya, bukan untuk kejahatan atau untuk nge-hack yang bukan haknya misalnya gitu. Karena
data pribadi itu sekarang sudah berkibar di mana-mana ya Pak ya. Tinggal bagaimana kita menggunakan itu dengan bijak. Terima kasih Bapak Bobot Nggih, atas rawuhnya hari ini nggih. di podcast UTDI. Kami sangat senang sekali mendapat banyak pencerahan juga wawasan dari Bapak. Semoga UTDI dan pemerintah Kabupaten Bantul bisa bersinergi lebih baik lagi ya Amin, Pak ya. amin, amin. Terima Iya, kasih sekali, Bu Siska. Terima kasih UTDI. iya, Terima kasih adik-adik. iya. Ya. Iya. Oke, baik teman-teman. Ini tadi podcast kita di podcast UTDI bersama Bapak Bobot, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang sekarang berganti menjadi digitalisasi ya. Bersama saya Siska Lydia Revianti, kita ketemu lagi kapan-kapan di acara podcast UTDI. Bye.